adik-adik semua, selamat siang. Pada siang hari ini saya mengajak Anda semua ke Lab Alam De Brito. Di sini, di Lab Alam ini merupakan bagian dari sekolah kita, kolese kita, dan para siswa bisa melakukan berbagai macam kegiatan. Dan salah satu pojoknya ada semacam, bukan kantor sih ya, tetapi tempat kita berkumpul. Dan kita menatanya ya mirip kafe ya, sehingga Bapak Ibu, adik-adik ketika datang sini tidak ada baristanya, tetapi silahkan ambil sendiri, mempersiapkan sendiri ya. Pada siang hari ini saya akan mencoba untuk menyambut Bapak dan Ibu dan teman-teman semua dengan apa yang namanya Aeropress seperti ini ya. Ini juga digunakan untuk mempersiapkan kopi. Dan salah satu cara yang saya siapkan pada hari ini adalah namanya inverted press ya. Ini alatnya. Saya akan menyiapkan 1 cup dari kopi Bajawa. Ini kopinya, ini kopi yang bagi saya itu kopi yang luar biasa. Ada rasa coklatnya, ada rasa nutnya. Kita akan menyiapkan 1 cup. Ini untuk takaran 1 cup. Oke. Ya. Nah, kemudian saya mencoba untuk menambahkan air yang tidak harus mendidih, tetapi sekitar 90-95 derajat Celcius. Sedikit saya basahi. Saya biarkan sekitar 30 detik supaya blooming ya, supaya mengembang. Sehingga katanya itu beberapa unsur biarlah keluar. Karena apa? Unsur itu masuk ketika kopi itu digoreng, tapi sekarang biarkan itu keluar terlebih dahulu karena itu mempengaruhi rasa katanya ya. Kemudian kita tambahkan air lagi. Oke. Nah, ini penutupnya, filternya saya basahi terlebih dahulu. Oke, saya naikkan sedikit. Nah, kita tunggu sekitar 2 menit ya. Sementara itu saya menghangatkan cangkirnya terlebih dahulu supaya panasnya itu nanti juga tidak cepat kemana-mana ya. Oke. Nah, mengingat ini adalah inverted, artinya dibalik. Karena itu sekarang saya balik sini dan kita balik. Lalu kita press pelan-pelan. Ini kopi untuk Bapak dan Ibu dan adik-adik semua. Ini adalah inverted Aeropress kopi Bajawa, harum sekali. Akan saya icip sebentar ya.
luar biasa. Rasa coklat, ada nutnya di sana. Dan ketika saya mempersiapkan kopi-kopi seperti ini, saya itu sering kali membayangkan ya, mendampingi anak-anak dalam suatu sekolah itu mirip seperti membuat kopi. Ya. Dan kopi itu menjadi enak, itu karena ada suatu proses yang menarik bagi saya. Tentu saja yang pertama adalah kopinya itu sendiri. Biji-biji kopi yang kita pilih itu akan mempengaruhi rasanya. Misalnya di sini ini adalah Bajawa, ini adalah Toraja, dan ini adalah Mandailing. Mereka memiliki karakteristik yang unik. Dan agar karakteristik itu keluar, itu kemudian perlu diproses dengan cara yang boleh dikatakan itu perlu cara-cara yang khusus ya. Kita tadi melihat beberapa alat, dan salah satu yang kita gunakan itu yang inverted aeropress ini. Dan apa yang menarik di sana adalah tentu saja kopi seperti ini hasilnya sangat tergantung dari gilingannya ya. Tergantung dari lembut tidak lembutnya gilingannya. Yang kedua juga tergantung dari airnya ya, panas dinginnya airnya. Dan untuk membuat kopi seperti ini itu biasanya bukan air yang mendidih begitu saja, tapi kita diamkan dulu sehingga agak dingin sedikit ya. Dan kemudian kalau kita melihat ada proses yang suka atau tidak suka itu perlu dikerjakan, yaitu tekanan ya, seperti ini tadi ya. Kita tekan menghasilkan kopi yang luar biasa. Ini pun juga yang untuk rock press itu pun juga kita tekan. Untuk hal yang paling sederhana pun ada proses tekanan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dan adik-adik masuk De Brito, Anda adalah orang-orang yang terpilih bagaikan biji kopi yang original atau single origin dari berbagai tempat, dan kita yakin Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Dan yang kedua, dalam proses untuk mendapatkan kopi yang enak seperti ini, di sini ketika masuk De Brito jangan mengharapkan ada proses yang gampang, proses yang enak. Ada gilingannya, ada gerujuk air panas, tetapi juga ada tekanan. Dan para guru di sini, para karyawan di sini itu boleh dikatakan cukup handal untuk menemani kita. Sehingga mereka akan menekan, mereka akan mengguyur, mereka akan menggiling. Supaya apa? Supaya dihasilkan kopi yang luar biasa ini. Dan kita tahu bahwa kopi ini tidak hanya lokal, bukan hanya interlokal, bahkan hampir semua orang itu menyukainya. Dan persis itu yang kita harapkan dari hasil ini. Nah, De Brito bersama kolese-kolese yang lain tentu saja melihat ini bukan sebagai sesuatu yang otomatis. Itu perlu didesain ya. Bersama kolese-kolese, kalau di Indonesia itu ada 8 kolese, kalau di Asia Pasifik itu ada 44 kolese, kalau seluruh dunia ada sekitar 845 kolese. Dan kolese-kolese ini memiliki komitmen untuk mendampingi orang-orang muda, sehingga memiliki kedalaman spiritual, memiliki kedalaman intelektual, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berelasi secara sosial. Sehingga kita mengharapkan bahwa orang-orang yang ada dalam kolese kita itu merupakan orang-orang yang unggul, orang-orang yang terlibat. Oleh karena itu selamat datang. Selamat datang. Dan ada beberapa yang perlu kita persiapkan di sini. Yang pertama, bahwa kita perlu menyadari bahwa tempat ini adalah tempat yang berbeda. Tetapi meskipun tempat berbeda, tempat yang kita yakin membuat kita tahu tentang masa depan yang lebih cerah. Dan yang kedua tentu saja kita perlu menyesuaikan, tetapi tidak usah terlalu lama. Kita perlu segera menyesuaikan diri dengan keadaan ada di sini. Dan yang ketiga, kita belajar untuk memperlakukan teman-teman yang akan bersama kita itu dengan menghargai. Kita menyebutnya sebagai respect. Karena dengan cara itu, masing-masing kita akan saling dibantu satu sama lain untuk berkembang menjadi lebih baik. Dan tentu saja yang catatan terakhir adalah jangan puas.
tentang mengenai apa yang sudah Anda dapatkan. Berusahalah untuk selalu yang lebih baik dan yang terbaik. Selamat datang di De Brito. Salam dari Yogyakarta.